Salam berjumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya berharap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik aplikasi pemberdayaan masyarakat oleh perawat yang ada di program keperawatan komunitas. Para sahabat peduli sehat dan mahasiswa yang saya banggakan, apakah kita semua tahu tentang bagaimana cara mengaplikasikan konsep pemberdayaan masyarakat? Saya yakin Anda pernah mendengarnya. Untuk itu, mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Jadi dari topik yang kemarin tentang pemberdayaan masyarakat, materi 1 sampai dengan 6 sudah kita lalui. Untuk itu kita sekarang lanjut pada aplikasi pemberdayaan masyarakat oleh perawat yang ada di program keperawatan komunitas. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perawat komunitas di daerah binaan itu merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan yang merupakan hal yang harus dilakukan oleh perawat dalam rangka memandirikan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui kegiatan pemberdayaan ini diharapkan masyarakat mau dan bertanggung jawab terhadap masalah kesehatannya yang dihadapi, baik itu dalam lingkup kesehatan individu, keluarga, maupun masyarakat. Melalui pemberdayaan kesehatan diharapkan masyarakat berada di garis terdepan dalam upaya melaksanakan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Maka perawat komunitas dapat melakukan upaya memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui kegiatan di daerah binaan. Perawat melalui kegiatan keperawatan komunitas berupaya melakukan pembinaan kesehatan masyarakat yang menjadi lingkup tanggung jawabnya. Pembinaan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh perawat dapat dilakukan dalam lingkup satu desa atau satu kelurahan dan atau satu RW di wilayah perkotaan. Dalam melaksanakan pembinaan kesehatan di suatu wilayah, perawat berupaya melibatkan masyarakat mulai dari tahap awal, yaitu tahap mengidentifikasi masalah kesehatan, hingga tahap akhir, yaitu melakukan kegiatan penilaian atau evaluasi. Perawat di dalam melakukan pembinaan kesehatan masyarakat juga harus bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor dalam upaya menyelesaikan permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Kriterianya bagaimana? Kriteria daripada daerah binaan yang harus kita tetapkan. Untuk penentuan kriteria daerah binaan yang dilakukan oleh perawat, yang pertama adalah kriteria pertama adalah masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut mengalami masalah kesehatan yang perlu prioritas, yaitu pada masyarakat yang ada masalah-masalah, salah satunya adalah adanya penyakit diare atau penyakit demam berdarah dengue atau penyakit TBC atau kaitannya dengan gizi buruk.
Dan pada kejadian pada 3 tahun terakhir cukup menonjol angka insiden maupun prevalen dari penyakit menular maupun yang tidak menular. Yang kedua, masyarakat tersebut sangat rentan atau mempunyai risiko tinggi terhadap timbulnya masalah kesehatan akibat lingkungan yang tidak sehat, yaitu lingkungan kumuh dan juga lingkungan yang padat, atau merupakan pemukiman baru dan merupakan daerah yang tertinggal atau daerah yang berada di terluar, artinya yang sangat jauh dari wilayah-wilayah jangkauan wilayah kesehatan. Yang ketiga yaitu daerah tersebut memiliki cakupan program kesehatan yang rendah. Misalnya aja angka DOTB-nya tinggi atau kunjungan ke posyandunya rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Yang keempat, kriterianya adalah adanya dukungan yang baik dari tokoh masyarakat dan tokoh agama serta adanya kerjasama yang baik dengan program dan sektor terkait dalam pembentukan daerah binaan. Artinya, apabila yang namanya dukungan dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama dan masyarakat setempat tidak ada yang mendukung, maka ini juga tidak kita masukkan sebagai kriteria yang butuh pembinaan. Kemudian tahap-tahap pemberdayaan masyarakat melalui daerah binaan, yaitu melalui daerah binaan inilah yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan identifikasi masalah kesehatan dan pembentukan kelompok kerja. Jadi sebelum kita melakukan identifikasi masalah kesehatan, maka kita tetapkan dulu kelompok kerja kesehatan. Untuk identifikasi masalah kesehatan ini dilakukan melalui pertemuan pertama dengan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh para tokoh masyarakat baik formal maupun informal. Kader kesehatan kalau sudah ada, kemudian kepala desa atau kepala kelurahan dan pimpinan serta staf puskesmas. Dalam pertemuan ini perawat mencoba meminta masyarakat mengemukakan masalah kesehatan yang dihadapi atau dirasakan masyarakat. Masalah kesehatan yang sudah dikemukakan oleh masyarakat kemudian dicoba untuk diurutkan sesuai apa yang paling dirasakan oleh masyarakat. Dalam pertemuan pertama dengan masyarakat tersebut, perawat membentuk kelompok kerja atau pokjakes di wilayah binaan tersebut. Melalui kelompok kerja kesehatan ini diharapkan permasalahan kesehatan yang ada di wilayahnya dapat diidentifikasi dan berupaya mencari bentuk penyelesaian dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dengan sumber daya yang ada di masyarakat di bawah pembinaan perawat atau petugas kesehatan yang ditunjuk oleh pimpinan puskesmas. Struktur dari kelompok kerja kesehatan yang ada di masyarakat atau kelompok kerja kita yang ada di fasilitator atau sebagai fasilitator ini bisa bervariasi. Di sini kita contohkan struktur organisasinya kelompok kerja yang fasilitator. Dalam hal ini lebih sederhana lagi kelompok kerja yang ada di masyarakat, yaitu meliputi ketua, wakil, sekretaris, bendahara, serta anggota. Langkah yang kedua yaitu melaksanakan survei mawas diri. Survei mawas diri itu merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mengenali keadaan dan masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki untuk mengatasi masalah kesehatan. Kegiatan dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini kelompok kerja kesehatan di bawah bimbingan perawat yang ditunjuk sebagai pembina wilayah RW oleh kepala puskesmas. Dalam pengumpulan data, kelompok kerja kesehatan melibatkan kader kesehatan, para tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat yang ditunjuk.
Tahap pelaksanaan survei mawas diri meliputi yaitu kegiatan yang pertama, pengumpulan data dengan dapat berupa data primer yaitu yang dikumpulkan langsung dari sumber data dan atau data sekunder yaitu yang berasal dari data catatan atau laporan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan pengolahan data. Berikutnya yang ketiga adalah penyajian data masalah kesehatan. Perawat bersama masyarakat atau pokja kesehatan dapat menyusun alat pengumpulan data berupa angket, pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Pembina wilayah dapat melatih masyarakat yang akan terlibat dalam pengumpulan data, yaitu tentang alat pengumpulan data yang akan digunakan. Sebelum alat pengumpulan data tersebut digunakan, hendaknya diuji cobakan dulu untuk mengetahui sejauh mana hambatan yang dihadapi masyarakat dan petugas saat menggunakan alat pengumpulan data. Kemudian langkah yang ketiga yaitu musyawarah masyarakat. Pertemuan masyarakat yang dihadiri oleh para pemimpin baik formal maupun informal dan anggota masyarakat untuk merumuskan prioritas masalah kesehatan dan upaya penanggulangan masalah kesehatan. Penyelenggaraan musyawarah ini adalah kelompok kerja kesehatan dengan perawat pembina wilayah dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, PKK, Karang Taruna, ketua RT, ketua RW, dan kepala kelurahan atau kepala desa, serta staf yang terkait, dewan kelurahan, dan para pemangku kepentingan. Adapun tahap pelaksanaan kegiatan musyawarah, yang pertama adalah pemaparan data hasil survei dan data penunjang permasalahan kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Kedua, memanfaatkan daftar masalah kesehatan yang didapat. Yang kedua, memaparkan daftar masalah kesehatan yang didapat. Yang ketiga, menetapkan urutan prioritas masalah kesehatan yang perlu segera diselesaikan. Yang keempat, yaitu menyusun rencana penyelesaian masalah kesehatan sesuai urutan prioritas yang ditetapkan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan musyawarah, maka perawat pembina wilayah perlu melatih kelompok kerja kesehatan tentang hakikat dari masalah kesehatan, cara mengatasi masalah, serta secara teoritis dan praktis di wilayahnya, cara menetapkan prioritas masalah kesehatan. Hasil yang diperoleh dalam pertemuan ini yaitu yang pertama adalah dipahaminya tentang permasalahan kesehatan di wilayahnya oleh masyarakat. Artinya dengan pertemuan itu tadi kita bisa menyadarkan kepada masyarakat, pimpinan atau wakil-wakil yang ada di dalam forum musyawarah itu untuk menyadarkan, untuk menggugah bahwa sebetulnya ini permasalahan yang ada di lingkungannya. Yang kedua, ditetapkan prioritas masalah kesehatan yang perlu segera diatasi. Jadi sesuai dengan hasil musyawarah tadi itu, setelah ditetapkan permasalahan kesehatannya, kemudian masalah itu diurutkan sesuai prioritas. Dan yang ketiga, tersusunnya rencana kegiatan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Kegiatan untuk mengatasi masalah dapat berupa revitalisasi antara lain posyandu atau revitalisasi posbidu PTM, atau penambahan jumlah kader, juga pelatihan kader atau penyegaran kader, atau pembentukan dan pembinaan kelompok untuk pembinaan kesehatan atau upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat. Juga melakukan penyuluhan atau kampanye tentang perilaku hidup sehat, dan juga mengadakan lomba-lomba yang dapat memotivasi masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, bersih, dan sehat. Rencana kegiatan tidak hanya ditujukan pada kelompok
atau masyarakat, tetapi juga terhadap sasaran individu, keluarga yang memerlukan pemeliharaan kesehatan. Langkah yang keempat, perawat sebagai pembina kesehatan tersebut bersama masyarakat, dalam hal ini kelompok kerja kesehatan, mencoba untuk melaksanakan kegiatan yang telah tersusun dan ditetapkan di dalam musyawarah masyarakat. Kegiatan tersebut dapat berupa asuhan keperawatan dengan sasaran individu, keluarga, kelompok khusus maupun komunitas. Seperti apa yang dilakukan pada saat kita melaksanakan asuhan keperawatan individu? Asuhan keperawatan individu dapat dilakukan di rumah terhadap kasus yang memerlukan tindakan lanjut perawatan di rumah. Kasus tersebut dapat merupakan kasus rujukan dari puskesmas atau fasilitas kesehatan yang memerlukan perawatan di rumah, atau kasus yang ditemukan di masyarakat yang memerlukan perawatan di rumah. Kegiatan yang dilakukan untuk askep individu di rumah yaitu yang pertama adalah penemuan suspek atau kasus kontak serumah, misalnya pada klien penderita atau pada klien TB. Yang kedua, penyuluhan atau pendidikan kesehatan pada individu dan keluarganya. Yang ketiga, pemantauan keteraturan berobat secara sesuai program pengobatan. Yang keempat, kunjungan rumah atau home visit sesuai rencana. Yang kelima, yaitu pelayanan keperawatan dasar langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, pemberian nasihat atau konseling kesehatan atau keperawatan. Yang ketujuh, baru kita melaksanakan dokumentasi keperawatan. Untuk sasaran asuhan keperawatan keluarga, merupakan askep yang ditujukan pada keluarga rawan kesehatan atau keluarga miskin yang mempunyai masalah kesehatan yang ditemukan di masyarakat dan dilakukan di rumah keluarga. Kegiatan itu meliputi yang pertama adalah identifikasi keluarga rawan kesehatan atau keluarga miskin dengan masalah kesehatan di masyarakat. Yang kedua yaitu penemuan dini suspek atau kasus kontak serumah. Yang ketiga, kita lakukan edukasi terhadap keluarga. Kemudian yang keempat, kita lakukan kunjungan rumah sesuai rencana. Dan yang kelima, pelayanan kesehatan dasar yang langsung maupun tidak langsung pada keluarga. 6. Pelayanan kesehatan sesuai rencana, misalnya memantau keteraturan berobat klien dengan pengobatan jangka panjang, termasuk pengawasan minum obatnya. Yang ketujuh, konseling kesehatan pada keluarga. Dan yang kedelapan, kita dokumentasikan keperawatan keluarga tersebut. Sasaran yang berikutnya adalah asuhan keperawatan kelompok khusus. Kelompok khusus merupakan asuhan keperawatan pada kelompok masyarakat rawan kesehatan yang memerlukan perhatian khusus, baik dalam suatu institusi maupun non-institusi. Kegiatannya meliputi antara lain adalah yang pertama, identifikasi faktor risiko terjadinya masalah kesehatan di kelompok. Yang kedua adalah edukasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pelayanan keperawatan langsung maupun tidak langsung yang memerlukan pelayanan keperawatan atau asuhan. Keempat, memotivasi pembentukan, membimbing, dan memantau kader kesehatan sesuai jenis kelompoknya. Misalnya di situ ada kelompok hipertensi, ada kelompok diabetes, ada kelompok stroke, ada kelompok TB, ada kelompok kusta, ada kelompok kurang gizi atau malnutrisi, misalnya begitu. Yang kelima yaitu dokumentasi keperawatan. Kemudian yang terakhir adalah asuhan keperawatan masyarakat di daerah binaan, yaitu merupakan asuhan keperawatan yang ditujukan pada masyarakat yang rentan atau mempunyai risiko tinggi terhadap timbulnya masalah kesehatan. Kegiatan yang dilakukan meliputi yang pertama adalah identifikasi masalah kesehatan yang terjadi di suatu wilayah atau daerah dengan masalah kesehatan spesifik.
Misalnya di sana ada ledakan demam berdarah, atau di sana ada ledakan hepatitis, atau yang sekarang ini yang marak adalah adanya penyebaran atau pandemi corona. Mungkin di wilayah itu terjadi zona merah. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan memotivasi masyarakat untuk membentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat. Misalnya di situ didirikan UKBM Posyandu Lansia atau Posyandu Balita atau Posbindu PTM. Yang ketiga yaitu edukasi kesehatan masyarakat. Yang keempat memotivasi pembentukan, pengembangan, dan pemantauan kader kesehatan di masyarakat. Yang kelima, ikut serta melaksanakan dan memonitoring perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keenam adalah dokumentasi keperawatan. Bentuk pemberdayaan yang ada di masyarakat adalah bisa dalam bentuk posyandu, polindes, poskesdes, poskestren, dan nasihat, santri usada, toga, dan lain-lain. Kemudian langkah yang terakhir adalah monitoring dan penilaian. Yang pertama adalah pemantauan atau monitoring. Monitoring dilaksanakan secara berkala oleh kepala puskesmas dan perawat pembina wilayah, membahas atau mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan kesehatan bagi warga yang menjadi tanggung jawabnya. Pembahasan dapat dilakukan dalam bentuk yaitu refleksi diskusi kasus, merupakan pertemuan atau forum diskusi berkala pada perawat puskesmas yang diberi tanggung jawab membina Darbin untuk membahas berbagai kasus yang ditemukan selama melakukan pemberian asuhan keperawatan baik pada individu, keluarga, kelompok maupun komunitas. Refleksi diskusi kasus dapat dilakukan secara berkala, misalnya 1 atau 2 minggu sekali. Melalui kegiatan ini diharapkan pemahaman perawat makin meningkat. Kemudian berikutnya adalah lokakarya mini bulanan, yaitu merupakan pertemuan bulanan di puskesmas yang dihadiri oleh seluruh staf puskesmas dan unit penunjangnya untuk membahas kinerja puskesmas antara lain yaitu cakupan, mutu, pembiayaan, serta masalah dan hambatan dalam pelaksanaan upaya puskesmas, termasuk dalam upaya perkesmas yang salah satunya melalui kegiatan daerah binaan. Kemudian diadakannya lokakarya mini triwulan, yaitu merupakan pertemuan setiap 3 bulan sekali, dipimpin oleh camat dan dihadiri oleh staf puskesmas dan unit penunjang instansi lintas sektor di tingkat kecamatan. Dalam pertemuan ini membahas tentang upaya puskesmas, termasuk di dalam upaya perkesmas yang salah satunya melalui kegiatan daerah binaan. Yang kedua yaitu melakukan penilaian. Kalau tadi monitoring, sekarang penilaian. Penilaian dilakukan pada setiap akhir tahun dengan membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disusun. Penilaian dilakukan terhadap input, proses, serta output berupa cakupan, kepatuhan, dan standar. Jadi perlu diingat bahwa yang dikatakan pemberdayaan masyarakat itu adalah suatu proses kegiatan sosial yang mana meningkatkan partisipasi masyarakat dan organisasi yang bertujuan meningkatkan kontrol individu dan masyarakat, kelompok, kemampuan politik, memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan keadilan sosial. Selain itu, ciri-ciri pemberdayaan masyarakat yaitu pimpinan berasal dari masyarakat lokal, merupakan organisasi masyarakat, sebanyak mungkin pendanaan dari masyarakat, sarana dan prasarana sarana bersumber dari masyarakat, pengetahuan masyarakat, teknologi tepat guna, pengambilan keputusan juga oleh masyarakat. Dan juga langkah dalam pemberdayaan masyarakat itu meliputi mengidentifikasi masalah dan penyebab
merumuskan alternatif penyelesaian masalah, menetapkan dan melakukan pemecahan masalah, dan juga memantau dan mengevaluasi. Para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi, mungkin Anda bertanya, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. See you next time.